Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas tentang konsep dasar e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi Olenza Yanustion dengan NPM 2452114. Saya Afsal Tasya dengan NPM 24521904. Saya Putri Dara Febriati dengan NPM 245211006. Saya Susianti Dia dengan NPM 24521022. Saya Deliza Herman Siregar dengan NPM 24521001. Di sini saya akan membahas tentang pokok pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang awal mula perkembangan e-bisnis. Yang kedua, tujuan e-bisnis dengan pendukung e-bisnis. Terus yang ketiga, perbedaan e-bisnis dengan e-commerce. Terus yang keempat, ada dimensi e-bisnis dengan ruang lingkup e-bisnis. Terus yang kelima, ada evolusi e-bisnis. Nah, awal perkembangan e-bisnis ini pertama kali pada tahun 1970-an. Aplikasi e-bisnis pertama kali digunakan dan dikembangkan untuk aplikasi pembayaran melalui internet yang biasa disebut dengan electronic fund transfer atau EFT. Nah, di perkembangan selanjutnya itu diketemukanlah electronic data interchange yang biasanya digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti berkas-berkas atau transaksi keuangan. Selanjutnya pada tahun 1990-an semakin majulah e-bisnis ini yang bukan hanya menampilkan data-data saja, melainkan juga bisa menampilkan gambar, suara, animasi, bahkan juga video. Pada tahun 2000-an, aplikasi e-bisnis ini semakin berkembang pesat dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan seperti Amerika, Eropa maupun Indonesia memasarkan produknya melalui internet, yaitu menggunakan aplikasi e-bisnis ini. Selanjutnya itu ada yang namanya komponen dan peran utama teknologi informasi. Di teknologi informasi itu mencakup mengirimkan data, mentransfer data, memproses data, dan juga mengirimkan informasi. Nah, yang kedua itu ada peran teknologi informasi, yaitu mencakup tools, enabler, dan transformer. Yang ketiga itu ada arsitektur teknologi informasi, yaitu mencakup people, proses, dan teknologi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian e-bisnis, tujuan e-bisnis, dan manfaat e-bisnis. Nah, pengertian e-bisnis menurut Lagersnas atau CEO perusahaan IBM, e-bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi, dan salah satunya teknologi komunikasi dan dunia bisnis internal dengan melingkupi sistem pendidikan pelanggan, mengembangkan produk, mengembangkan usaha. Nah, tujuan e-bisnis itu ada 6, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang kedua itu memperluas pasar dan jangkauan konsumen. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Nah, yang keempat itu mendukung dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, yang kelima itu membangun keunggulan kompetitif. Nah, yang keenam itu menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Manfaat e-bisnis itu bagi perusahaan, yang pertama itu efisiensi biaya, yang kedua itu produktivitas meningkat, nah yang kedua itu bagi konsumen. Nah, bagi konsumen itu ada dua juga, yaitu kemudahan transaksi. Nah, yang kedua itu harganya kompetitif. Nah, yang ketiga itu bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu menciptakan lapangan kerja. Nah, yang kedua itu mendorong digital ekonomi. Nah, selanjutnya tentang perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Jadi, e-bisnis itu jauh lebih luas karena tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup tentang kolaborasi mitra bisnis seperti pelayanan, sumber daya manusia, dan juga lowongan pekerjaan. Jadi, pada e-bisnis ini kita tidak hanya melakukan kegiatan jual beli, tetapi juga seperti pengolahan data pelanggan, menjaga stok barang yang ada,
kegiatan jual beli. Jual belinya ini jual beli online, seperti setiap kita melakukan pembelanjaan di aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga seperti kita membeli makanan online melalui GrabFood atau GoFood. Nah, selanjutnya itu kekurangan e-bisnis. Yang pertama, risiko keamanan dan privasi data. Ini tuh sering terjadi seperti pencurian data dan penipuan. Yang kedua itu kurangnya sentuhan personal. Jadi dalam kita melakukan kegiatan e-bisnis ini, kita hanya berhubungan dengan pelanggan dan penjual itu hanya berhubungan melalui chat. Jadi sering terjadi kesalahpahaman. Seperti misalnya kita membeli baju nih, kadang ada yang ukuran yang nggak pas, jahitannya kurang rapi. Nah, itu dikarenakan faktor kita nggak berjumpa langsung dengan penjualnya. Jadi ada kesalahpahaman karena tidak melakukan komunikasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu persaingan global yang sangat ketat. Jadi setiap jumlah bisnis online itu sangat banyak. Jadi untuk lebih menarik yang perlu kita lakukan itu seperti melakukan iklan, promosi, dan juga memberikan lebih banyak diskon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi dan ruang lingkup e-bisnis. Yang pertama adalah what, yaitu aktivitas atau objek yang terlibat dalam sistem kolaborasi bisnis, baik itu transaksi hingga pertukaran informasi. Yang kedua adalah who, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sistem atau proses bisnis, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Contohnya seperti pelanggan, perusahaan, dan fellow network. Yang ketiga adalah where, yang menjelaskan lokasi atau media tempat proses berlangsungnya kegiatan e-bisnis yang dapat dilakukan di mana saja melalui berbagai kanal akses. Yang terakhir yaitu why, yaitu tujuan atau alasan dibalik aktivitas berlangsung pada sistem yang bertujuan untuk memperluas serta meningkatkan level pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tahap evolusi e-bisnis. Tahap evolusi e-bisnis ada 4. Yang pertama, tahap inform, yaitu tujuannya memberikan akses informasi dasar kepada pengguna agar dapat bekerja lebih efisien. Ciri-cirinya yaitu tingkat aktivitas dan belum ada integrasi antara bagian. Fokus bisnis yaitu jangka pendek dan fokus internal. Contoh, laporan keuangan manual yang diubah menjadi spreadsheet Excel atau sistem informasi sederhana. Yang kedua, tahap automate, yaitu tujuannya mengotomatisasi proses bisnis agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Ciri-cirinya berada di tingkat proses dan mulai ada beberapa integrasi antar sistem. Fokus bisnis yaitu masih internal, namun mulai mengarah ke peningkatan produktivitas karyawan. Contoh, sistem penjualan otomatis atau POS, sistem payroll otomatis atau ERP modul dasar. Yang ketiga, tahap integrate, yaitu tujuannya menghubungkan seluruh bagian organisasi agar dapat bekerja satu kesatuan secara real time. Ciri-cirinya sudah di tingkat enterprise level, ada integrasi menyeluruh antar proses bisnis. Fokus bisnis yaitu jangka menengah panjang mulai fokus ke eksternal. Contoh, sistem ERP terpadu, supply chain mengembang atau SCM, atau customer relationship. Yang keempat yaitu tahap relevant. Tujuannya itu menggunakan teknologi untuk mentransformasi model bisnis dan menciptakan nilai baru. Ciri-cirinya yaitu berada di tingkat jaringan nilai, dan ada integritas ujung ke ujung. Fokus bisnis yaitu jangka panjang dan fokus eksternal dan inovatif. Contoh, digital marketplace, platform e-commerce, integrasi AI dan big data untuk personalisasi layanan, atau penggunaan IoT dalam rantai pasok. Nah, jadi sekian dulu video dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dikarenakan Tempat proses yang bertujuan untuk memperluas serta meningkatkan level kehidupan. Yang keempat, tahap rentah, namun mulai mengarah ke peningkatan produktivitas karyawan. Sekali lolah. Ah,
Anjay.